Hasil mengejutkan, kekalahan beruntun King ASEAN atau Timnas Futsal Malaysia di Piala Asia Futsal 2026 ini, banyak supporter Malaysia yang sangat kecewa. Bahkan media Malaysia sendiri juga memberitakan kekalahan yang amat perih yang dialami oleh Timnas Futsal Malaysia tersebut. Ya gimana nggak perih guys, lawan Iran kalah 4-1, lawan Afghanistan dicukur habis 7-0, lawan Arab Saudi babat habis 6-1, sama sekali nggak pernah menang di penyisihan grup guys. Nah lalu bagaimana respon dari media Malaysia dan juga para buzzer Timnas Futsal Malaysia menghadapi kekalahan yang amat perih yang dialami oleh Timnas Futsal mereka? Langsung aja kita cus ke videonya guys. Skuad negara akhiri kempen dengan kekalahan besar. Wah. Skuad futsal negara menamatkan kempen Piala Asia Futsal 2026 dengan kekalahan 1-6 kepada Arab Saudi dalam aksi terakhir kumpulan D di Velodrome Antarabangsa Jakarta, Indonesia malam tadi. Keputusan itu menyaksikan Malaysia tersingkir tanpa sebarang kemenangan selepas tewas 1-4 kepada juara bertahan Iran dan dibelasah Afghanistan 0-7 dalam dua perlawanan sebelum ini. Dalam pertembungan pada Ahad, Arab Saudi yang turut sudah tersingkir berjaya mendahului 4-0 pada separuh masa pertama hasil jaringan Fahad Muhalhir Rudaini pada minit ke-5, Ehab Muhammad minit ke-8 dan ke-16 dan Fahad Awad pada minit ke-12. Ehab melengkapkan hat-trick menerusi gol ke-5 pada minit ke-23 sebelum Abdullah Muhammad Al-Aqili menjaringkan gol ke-6 Arab Saudi pada minit ke-35. Pasukan negara bimbingan Adi Azwan Zainal memperoleh gol sagu hati menerusi Awaluddin Maknawi pada minit ke-39. Sebagai rekod, ini merupakan penampilan pertama skuad futsal negara di pentas Piala Asia selepas sekali terakhir layak pada edisi 2018 di Taiwan. Dalam 12 penampilan sejak 1999, Malaysia hanya beraksi di peringkat kumpulan dan masih belum pernah mara ke suku akhir. Jadi apa yang disampaikan oleh media Malaysia ini ya berkaitan dengan skuad negara mereka, skuad futsal mereka, yang mengalami kekalahan yang sangat besar. Bahkan digempur habis-habisan, terus kalah 7-0 oleh Afghanistan. Dan di akhir pertandingan ya, di perlawanan akhir melawan Arab Saudi yang notabene harapannya itu mereka bisa mendapatkan poin penuh ya. Itu pupus, malah dibantai juga ya 6-1. Astaghfirullahalazim. Apa ke benda yang sampai kena 7-0 ni bang? Ya aku faham main futsal ni memang senang buat gol, tapi paling-paling bagilah fight sikit, bagilah 7-3 ke, 7-4 ke, paling-paling kurang pun 7-2 ke. Waktu Brazil kena Kitai dengan Germany dulu, itu pun ujung-ujung Oscar ada buat gol sagu hati tau. Bukan 7-0 jadi 7-1. Yang ini memang 7-0. Terkejut. Okey, jom kita sembang sikit pasal perlawanan futsal antara Malaysia dan juga Afghanistan ni. Sebelum tu, Jadi, kreator dari Malaysia ini ya, sampai istighfar. Ketika tim mereka, ya, Timnas Futsal Malaysia itu digempur habis-habisan, terus kalah 7-0. Sampai istighfar ya, si Bang Wibro ini ya, kreator Malaysia. 1 chance masuk, 2 chance masuk, 3 chance, 3 gol. So nampak macam clinical and at the same time defender dan juga keeper Malaysia macam sepatutnya boleh buat lebih baik lah. Okay, aku nak puji, kau tahu tak aku nak puji siapa? Aku bukan nak puji player-player ni, aku nak puji komentator Malaysia tau. Sebab awal-awal video, awal-awal perlawanan, suara memang bersemangat kan. So aku duk ingatkan, ini bila hujung-hujung nanti suara dah tak semangat lah kan. Tapi bila kena 1-0 nadanya masih sama, kena 2-0 sama juga, even dah kena 7-0 pun intonasi komentator masih lagi sama, masih lagi bersemangat. Aku puji komentator je lah. Player-player ni aku tak tahulah. Sebab secara jujurnya aku tak adalah layan sangat pun apa AFC Futsal Asian Cup. Yang ini tournament AFC Futsal Asian Cup. Kalau korang tak tahu, Malaysia duduk dalam grup D sekarang memang berada paling bawah lah, paling corot sebab kalah 2 game. Okay, kalah 7-0 dengan Afghanistan dan juga kalah 4-1 dengan Iran. Lepas ni lawan dengan Arab Saudi yang berada di tangga ketiga, yang mana Arab Saudi juga kalah kedua-dua game. So kalau nak apa? Nak ada maruah sikit, bagilah ada result dengan Arab Saudi ni. Okay, bila aku tengok ranking futsal ni, memang jauh lah sebenarnya ranking Afghanistan dengan kita. Afghanistan berada di ranking 28 Sekejap aku cari je Mana aku tengok tadi? Afghanistan berada di ranking 28 dan Malaysia berada di ranking 70. 70. Tapi 70 not bad juga kan. Tim bola sepak kita top 100 pun tak dapat.
Ini nombor 70. Sekejap, aku tengah mencari. Arab Saudi sebenarnya atas daripada kita, nombor 45. Iran pula, aku tak jumpa. Okay, so kita akan jumpa Arab Saudi lepas ni. Tengoklah macam mana, adakah Malaysia boleh memberikan result yang positif. Sama-sama lah kita support tim futsal ni, walaupun selepas result ni memang dah tak layak lah ke pusingan seterusnya. Okay, itu saja guys. Assalamualaikum. Ciao. Aman bang, kalah tipis tadi. Kau kata kalah tipis? Ini bukan kalah tipis. Ini kalah teruk, kau tahu. Kau tahu semalam aku nak tidur pun tak senang. Nak makan pun tak lalu. Lagi satu, nak berak pun tak lalu, kau tahu. Macam ni lah prestasi Selangor FC. 4 kali kalah. Tak ada poin langsung. Sedih. Jadi harapan dari kreator Malaysia ini ya, ketika dibantai dengan Iran, dibantai Afghanistan, ketika melawan Arab Saudi, itu bisa menyelamatkan marwah ataupun muka dari Malaysia ya. Tapi ternyata akhirnya timnas futsal Malaysia itu juga dibantai oleh Arab Saudi 6-1. Kita lihat responnya lagi ya guys ya. Tim futsal Malaysia kalah lagi Mat. Kena titik dengan Arab Saudi. Hari tu, waktu kena bantai 7-0, aku ada cakap next game jumpa Arab Saudi. Biarlah kalah bermaruah. Kalah pun tak apalah. Janji skor lah gol. Memang diorang skor gol. Tapi diorang skor satu je lah. 1 gol sahaja. Malaysia kalah 1-6 dengan Arab Saudi dalam futsal Asian Cup tahun ni. Jom kita sembang sikit sebelum tu. Korang yang minat konten-konten macam ni, tekan butang follow dekat sini. Dah tekan. Mantap. Secara jujurnya, aku nak bagi tahu dekat sini, orang-orang Malaysia, kita orang tak tengok pun game futsal ni. Futsal tournament ni memang kita orang tak tengok daripada dulu sampai sekarang. Memang tak ambil kisah. Tapi yang ambil kisah siapa? Yang ambil kisah kita punya jiran-jiran kita. Yang sangat cakna dengan perkembangan futsal. Kau bayangkan malam-malam tengok futsal. Orang tengok EPL, tengok liga lain, dia tengok futsal. Ada orang nak tahu pasal futsal kita, jadi kita cerita lah untuk diorang ni. Bukan setakat nak tahu tau, siap memaksa aku untuk buat video. Kalau ada stiker dilarang menekan-nekan tu aku dah bagi dah. Datang dekat aku punya social media ni, TikTok lah, Facebook lah, apalah. Hey we bro, bahas pasal futsal Malaysia. Ya Allah, ejaan pun betul lah sikit. Okay, ada tu siap buat username Meledes, bendera terbalik bang. punyalah jobless behaviour, bendera terbalik, nama Meledes. Tak apalah, untuk diorang ni kita ceritalah sikit pasal kekalahan Malaysia ni. Diorang ni seronok tengok Malaysia kalah. Tak apa, kita cerita. So futsal Malaysia lawan dengan Arab Saudi, ini adalah game terakhir untuk Malaysia dalam grup, sebab memang totally tak akan qualify. Okay, dan half time berakhir dengan 4-0. Aku rasa sama dengan hari tu. Hari tu pun half time habis dekat 4-0 juga. Jadi tak tahulah apa nak jadi kan. Tapi at least second half adalah 1 gol. Okay, pada minit 39. Alright. So bila aku tengok dekat sini, kalau kita tengok ranking Arab Saudi, aku tahu rendah sikit daripada opponent sebelum ni. So Arab Saudi berada di tangga 45 ranking Arab Saudi, dengan Malaysia ranking 70. Bagi aku tak adalah jauh mana kan. Bukanlah ranking 45 lawan ranking 130 ke. Bagi aku dengan perbezaan ranking hanya 30 macam tu, tak sepatutnya Malaysia kena lunyai sampai 6-1. So something needs to be done lah untuk Malaysia. Okay, bagus diorang berjaya masuk ke tournament Asian 2026 apa benda ni. Tapi agak memalukan jugalah bila terkeluar sedemikian rupa. Sebab dekat Malaysia ni ramai je main futsal kan. Okay, so itu saja pasal futsal Malaysia. Dah puas hati aku buat video. Puas ke tak puas? Okay, itu saja guys. Macam biasa nak support we bro, tekan butang below. Apa benda ni weh, yang katanya ingin jadi Raja ASEAN tapi sangat-sangat disayangkan harus dipermalukan oleh Afghanistan dengan skor 7-0. Waduh, ni gimana ni pakcik? Katanya ingin bantai-bantai di ASEAN Cup futsal cuy. Tapi guys, ternyata futsal sama terpurukan dengan sepak bolanya cuy. Setelah kemarin gitu ya dibantai habis sama Iran 4-1, tadi tiba-tiba 7-0 negara tangga kita cuy. Katanya ingin bareng-bareng gitu ya lolos ke babak berikutnya, tapi kok cuma King Indo, Thailand dan Vietnam aja yang lolos cuy. Waduh.
Sangat-sangat disayangkan guys. Ya tapi mau gimana lagi guys ya, emang Malaysia ini agak kurang hoki cuy, soalnya masuk ke dalam grup yang ada jagoan futsal cuy, seperti Iran dan juga Afghanistan. Ya mau gimana lagi guys ya, pokoknya tetap semangat terus untuk tetanggan Garuda berjersey kuning cuy ya. Semoga bisa lolos di tahun-tahun berikutnya. Nah, jadi setelah kita menonton semua video tadi, teman-teman, ada beberapa hal yang pengen saya sampaikan ya. Yang pertama, ketika Timnas Futsal Malaysia datang ke AFC ataupun Piala Asia Futsal 2026 ini, mereka sangat berharap ya bisa mengikuti jejak Thailand dan juga Vietnam dan juga Indonesia yang notabene itu sekarang ini sangat mendominasi ya untuk futsal ya, olahraga futsal. Bahkan ketiga negara tersebut itu bisa bersaing dengan negara-negara lain di belahan dunia, apalagi cuman Asia. Oleh karena itu, Malaysia ini sangat ingin sekali ya mengikuti jejak dari ketiga negara tersebut ya. Tapi realitanya ya, ketika bertanding melawan Iran itu dibantai 4-1, melawan Afghanistan itu dibantai 7-0. Inilah yang membuat kreator dan juga supporter tim nasional Malaysia ya, tim nasional futsal itu mereka sangat kecewa. Bahkan juga cukup terkejut ya ketika media Malaysia ya, Astro itu juga merepost ataupun memberitakan hal ini. Biasanya kan ya jarang ya memberitakan hal-hal yang seperti ini ya, kegagalan dari tim nasional mereka. Tapi respect lah ya untuk media mereka memberitakan kepahitan yang dialami oleh tim nasional mereka. Hal ini tentunya sangat berbanding terbalik ya dengan Timnas Futsal Indonesia yang berhasil mengalahkan lawan-lawannya, bahkan mengalahkan Korea itu sampai 5-0 men. Mengalahkan Kyrgyzstan, mengalahkan Vietnam. Ini sangat-sangat luar biasa teman-teman. Ya ini mungkin berkah juga ya kita menjadi tuan rumah, mendapatkan dukungan dari supporter Timnas Futsal Indonesia. Jadi walaupun kita suka mendukung Timnas bola ya, tapi kalau misalkan Timnas Futsal main, kita juga boleh lah mendukung ya. Apalagi juga kemarin Coach Sintayong datang, itu supporternya juga masih meneriakan ya, memberikan respect kepada Coach Sintayong. Ini sebagai bukti bahwa kita, supporter tim nasional Indonesia itu mendukung sepak bola dan juga futsal juga. Ya tentunya harapan kita teman-teman, ketika Timnas Futsal Indonesia nanti bertemu lawan Jepang atau Afghanistan, kita bisa meraih kemenangan. Itulah harapan kita, supaya kita bisa menunjukkan kualitas dari Timnas Futsal Indonesia. Ini loh Timnas Futsal Indonesia, kualitasnya. Oleh karena itu, adalah yang kita banggakan teman-teman, walaupun sepak bola kita tidak bisa berbicara banyak ataupun konsisten di Asia, tapi kita tunjukkan untuk futsal kita itu sangat kuat di kawasan Asia. Ya, syukur-syukur kita bisa mewakili Asia untuk ke selanjutnya ya teman-teman. Nah, gimana nih teman-teman tanggapannya berkaitan dengan informasi dan juga video ini? Jangan lupa komen diskusi di kolom komentar. See you the next video.